Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selamat pagi anak-anak kelas 5 yang ada di rumah. Masih semangat ya, semangat pagi. Nah, ibu tanya ya, apa kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian, anak-anak ibu yang ada di rumah, semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai ya pembelajaran PJOK ya. Gimana, kalian sudah siap? Sudah siap ya? Ayo, yang lain yang belum masuk, silahkan masuk. Ya, karena akses linknya sudah bisa diakses. Ya, ibu informasikan lagi ya anak-anak, selama pembelajaran berlangsung, mikrofonnya tolong dimatikan ya. Untuk kamera boleh dinyalakan. Untuk mikrofon nanti bisa dinyalakan ketika ada sesi pertanyaan ya, tanya jawab ya, nanti di akhir pembelajaran. Ayo, yang belum, kameranya dinyalakan ya. Disiapkan ya alat-alat tulisnya ya. Halo Tita. Tes. Gimana kabarnya Tita? Boleh dinyalakan ya sayang. Suaranya terdengar nggak, suara ibu? Tita, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Tita udah mandi belum? Hayo, udah sarapan belum? Udah. Sudah. Sarapan sama apa? Lagi di rumah ya? Sama apa sayang? Nasi goreng. Nasi goreng, dibuatin mamah ya? Iya. Gimana, Tita sudah siap belum belajar untuk belajar hari ini? Udah. Siap ya? Disiapkan ya alat tulisnya ya. Coba ibu pengen lihat dong alat tulisnya. Iya, ada apa tuh? Buku, terus sama pulpen. Oke, terima kasih ya Tita. Semangat ya. Oke, coba yang lainnya. Boleh dilihatkan ya alat tulisnya ya, ibu pengen lihat. Nah, iya, ada buku dan pulpen. Ada Eva Jumalia. Halo Ibu Eva. Mic-nya boleh dinyalakan ya. Oke, sudah siap Ibu Eva? Siap, oke. Oke anak-anak, kita mulai ya. Mulai saja ya, sambil menunggu anak-anak yang lain masuk ya. Bagaimana, sudah siap kalian? Siap ya? Kita mulai saja ya pembelajarannya ya. Oke. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bahaya narkotika dan zat-zat adiktif serta obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, oke anak-anak, sebelum ke tujuan, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabi muhammadin nabiyya wa rasulah
Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya anak-anak. Oke, selanjutnya, nah anak-anak, kondisi kita masih dalam kondisi pandemi ya, masih kondisi pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya ya. Ibu bapak guru di sekolah tidak lupa untuk mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya dengan cara menerapkan 5M. Nah, M yang pertama yaitu memakai masker ya. Anak-anak, memakai masker harus menutupi hidung sampai dagu ya. Jika kalian keluar rumah atau beraktivitas di luar, diwajibkan untuk memakai masker ya. Nah, M yang kedua yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan harus di air yang mengalir ya. Terus bisa memakai sabun. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Jarak aman kita yaitu 1,5 meter sampai 2 meter ya. Kemudian M yang keempat yaitu menghindari kerumunan ya. Anak-anak, kalian diusahakan tidak datang ke tempat keramaian ya. Contohnya seperti pasar, mall ya. Lebih baik kalian berdiam diri di rumah ya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah anak-anak, M yang terakhir yaitu membatasi mobilitas dan interaksi. Artinya, jika kalian tidak ada hal kepentingan lain di luar rumah atau sudah tidak ada kegiatan lagi di rumah, lebih baik berdiam diri ya. Kalian bisa langsung pulang ke rumah ya untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan protokol kesehatan yang Ibu jelaskan ya. Semoga penjelasan tadi bisa kalian terapkan ya di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus menyiapkan dulu ya alat-alat yang harus disiapkan. Seperti apa? Alat tulis, contohnya buku, pulpen, pensil, penghapus. Kemudian siapkan meja belajar kalian ya, supaya supaya pembelajaran berlangsung dengan nyaman. Kemudian siapkan jurnalnya ya, jurnal PJOK-nya. Nah, anak-anak, kemudian kita lanjut ya ke materi. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang bahaya narkotika dan zat-zat adiktif serta obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan tubuh. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengetahui bahaya narkoba. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui atau memahami dampak penyalahgunaan narkoba. Kemudian anak-anak yang terakhir yaitu siswa dapat mengetahui atau memahami, menghindari dari bahaya narkoba. Nah, itu tadi ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, anak-anak, selanjutnya apa ya itu narkoba? Ayo, ada yang tahu pengertian dari narkoba? Narkoba adalah singkatan dari
narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu tentang bahaya mengkonsumsi narkoba. Selain narkoba ada psikotropika, zat adiktif dan obat berbahaya lainnya ya. Ternyata narkoba itu sangat berbahaya ya. Makanya kalian jangan mencoba-coba untuk mencoba narkoba ya. Itu bahan yang berbahaya ya. Nah, untuk bahaya mengkonsumsi narkoba, psikotropika, zat adiktif dan obat berbahaya lainnya, yaitu kemudian ada istilah dari narkoba, yaitu merujuk pada narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya. Kemudian narkoba telah menjadi candu bagi banyak orang ya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ya. Kemudian pemerintah pun menyatakan kalau narkoba sebagai musuh bersama ya. Nah, anak-anak, narkoba juga harus diperangi karena dapat menghancurkan generasi penerus bangsa ya, apalagi kalian yang masih anak-anak ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu masih dalam bahaya narkoba ya. Nah, ini ada pengertian dari narkotika. Apa sih itu narkotika? Nah, narkotika adalah zat atau obat yang yang dapat menghilangkan kesadaran kita ya. Kemudian bisa mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan ketergantungan. Kemudian narkotika yaitu berasal dari tanaman. Ada pula narkotika yang berasal dari bukan tanaman, baik buatan maupun semi sintetis. Nah, kemudian narkotika juga digunakan di bidang kedokteran sebagai obat bius ya. Namun sayangnya narkotika di kita itu disalahgunakan ya, sebagian orang untuk kesenangan sesaat. Jadi sebenarnya narkotika bisa digunakan, tetapi harus ada resep dari dokter ya. Nah, tidak boleh sembarangan dipakai ya, apalagi kalian anak-anak ya, tidak boleh untuk mencoba-coba. Nah, anak-anak, narkotika juga ada pengelompokannya ya, yaitu ada 3, golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Golongan 1 yaitu kegunaannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian tetapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya seperti heroin, kokain dan ganja. Kemudian untuk golongan kedua yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai potensi tinggi mengakibatkan mengakibatkan ketergantungan ya, sama dengan golongan 1. Contohnya apa? Morfin. Nah, untuk yang ketiga, untuk golongan 3 yaitu bisa untuk terapi ya dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan ya, bisa mengakibatkan ketergantungan tetapi masih dalam keadaan ringan ya, berbeda dengan golongan 1 dan 2 ya. Nah, untuk contohnya yaitu kodein ya. Nah, itu ya anak-anak, golongan narkotika tadi ada 3 ya. Nah, selanjutnya masih tentang bahaya narkotika. Narkotika juga contohnya bisa seperti ganja ya. Ganja itu merupakan tanaman perdu yang mengandung sejenis bahan kimia beracun ya. Itu berasal dari tanaman ya. Kemudian
setelah memakai ganja berdampak ya, ada dampaknya, yaitu dapat menurunkan konsentrasi kita, kemudian daya ingat, kemudian meningkatkan denyut nadi, kemudian menimbulkan rasa takut, bisa depresi, panik, dan halusinasi ya. Nah, kemudian kokain dalam bidang kedokteran digunakan sebagai obat bius ya, itu dalam bidang kedokteran. Kemudian jika disalahgunakan, pemakaian kokain dapat berdampak buruk ya. Contohnya bisa membuat kita depresi, kejang, dan bisa meninggal dunia loh. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu masih dalam bahaya narkotika ya. Nah, tadi ada jenis-jenisnya, ada ganja ya, ada kokain. Nah, sekarang narkotika jenis morfin ya. Morfin, heroin, kodein. Nah, itu merupakan narkotika hasil campuran antara tumbuhan dan zat-zat kimia tertentu. Nah, anak-anak, pemakaian heroin juga bisa berdampak buruk ya jika disalahgunakan. Kemudian ada efeknya setelah penyalahgunaan atau pemakaian morfin ya. Contohnya seperti kebingungan, bisa mengakibatkan pingsan, dan bisa menyebabkan impotensi. Nah, itu tadi efek penyalahgunaan morfin. Kemudian untuk heroin bisa menyebabkan kejang, mual, dan kehilangan nafsu makan ya. Nah, sedangkan untuk penyalahgunaan kodein itu bisa menyebabkan gatal-gatal ya, kemudian depresi dan sembelit. Nah, itu ya anak-anak, penyalahgunaan morfin, kemudian heroin dan kodein. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, bahaya psikotropika. Nah, untuk psikotropika yaitu merupakan zat kimia atau obat-obatan yang dapat mengubah fungsi otak ya, dan mengubah persepsi, suasana hati kita, kesadaran, pikiran kita, emosi, dan perilaku seseorang. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Nah, anak-anak, jenis psikotropika itu digolongkan sebagai berikut. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga itu ada obat berbahaya lainnya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, dalam dunia medis, obat diperlukan untuk mengobati tubuh ya. Namun demikian, tidak semua obat dapat menyebabkan tubuh menjadi sehat ya. Karena ada beberapa obat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contohnya amfetamin, opium, metadon, dan lain-lain. Nah, anak-anak, untuk yang keempat yaitu jenis zat-zat adiktif. Nah, istilah zat adiktif merujuk pada zat-zat yang menyebabkan ketergantungan ya. Kemudian zat adiktif juga menyebabkan menurun atau berubahnya kesadaran kita ya. Kemudian mengurangi sampai bisa menghilangkan rasa sakit dan pasti menimbulkan ketergantungan.
Nah, anak di sini ada beberapa jenis adiktif. Nah, kita lihat ya. Yang pertama itu ada sedativa dan hipnotika. Sedativa dan hipnotika yaitu merupakan zat penenang ya, seperti obat megadon yang digunakan dalam dunia kedokteran. Kemudian penggunaan sedativa dan hipnotika dalam dosis besar bisa menyebabkan kita tertidur ya. Berarti ada dosisnya. Nah, untuk gejala pemakaian sedativa dan hipnotika yaitu bisa bicara kita menjadi lambat, kemudian menimbulkan kegelisahan ya, bisa mengamuk, kemudian daya pikir kita bisa menurun ya, dan malas. Kemudian yang kedua yaitu cannabinoids ya, cannabinoids. Cannabinoids itu merupakan bahan kimia psikoaktif berasal dari tanaman ganja. Nah, selain itu ada efeknya ya, ada efek pemakaian dari obat cannabinoids ya, antara lain kita akan merasa nyaman, kemudian rileks sehingga tidak ada perasaan tegang ya. Kemudian bahan kimia ini sangat berbahaya bagi tubuh dan menyebabkan ketergantungan ya. Ternyata bahan ini juga berbahaya, bisa menimbulkan ketergantungan ya kalau obatnya disalahgunakan. Nah, anak-anak, yang ketiga yaitu narkotik analgesis ya. Narkotik analgesis. Narkotik analgesis itu merupakan obat penghilang rasa sakit ya. Biasanya itu sakit pada orang yang sedang dioperasi ya, berarti bisa digunakan untuk orang yang sedang melakukan operasi. Kemudian dalam dunia olahraga, obat ini sering digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ya, bisa menghilangkan rasa nyeri ya. Nah, selanjutnya ada 5 cara menanggulangi bahaya nafsa atau zat-zat adiktif ya. Yang pertama itu ada pencegahan ya atau prevensi. Nah, yang pertama itu bisa dengan cara lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kemudian tindakan pencegahan dari bahaya narkoba yaitu melalui kegiatan anti narkoba, penyuluhan tentang narkoba, kemudian pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya serta pendidikan di lingkungan keluarga ya. Lingkungan keluarga juga sangat penting ya. Nah, kemudian yang kedua itu selain pencegahan ada pembinaan ya atau promosi. Nah, promosi merupakan usaha atau pembinaan terkait bahaya narkoba. Nah, promosi juga ditujukan bagi warga masyarakat yang belum memakai atau mengenal narkoba. Nah, yang ketiga, kegiatan ini diadakan lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah ya. Nah, kemudian yang keempat, promosi juga dapat berupa iklan ya. Berupa iklan layanan masyarakat tentang bahaya penggunaan dari narkoba ya. Bisa berupa dari iklan ya. Tuh, ada ya gambarnya ya anak-anak ya. Ada gambar ayo perangi narkoba atau stop narkoba. Kemudian yang ketiga ada penindakan ya atau represi. Represi merupakan program penindakan terhadap produsen ya, bandar, pengedar dan pemakai.
atau pengguna narkoba berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Nah, program ini merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi ancaman bahaya narkoba ya. Jadi pemerintah tidak diam saja ya untuk menanggulangi narkoba ini. Ya, kemudian yang keempat yaitu ada pengobatan atau kurasi. Kurasi itu sendiri merupakan upaya mengobati pemakai narkoba dari ketergantungan dan menghentikan pemakaian hingga sembuh. Kemudian pengobatan dilakukan oleh dokter ahli yang menangani masalah narkoba. Kesuksesan pengobatan ini dipengaruhi oleh faktor kerjasama antara dokter, keluarga, dan orang yang sakit ya. Jadi untuk pengobatan ini tetap diawasi oleh dokter ya, tidak sembarang orang ya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, nah yang selanjutnya itu ada pemulihan atau rehabilitasi ya. Rehabilitasi itu merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa, kemudian raga bagi pengguna narkoba ya. Bagi pengguna yang sudah kecanduan narkoba bisa direhab ya. Nah, rehabilitasi itu ada tujuannya loh, yaitu untuk mencegah bekas pengguna atau pemakai narkoba agar tidak mengkonsumsi narkoba kembali. Kemudian prinsip yang ditekankan dalam proses rehabilitasi yaitu meliputi prinsip medis dan rohani. Nah, anak-anak, ternyata rehabilitasi itu bagus ya untuk pengguna yang sudah terkena narkoba ya. Jadi harus direhabilitasi ya. Harus dipulihkan jiwa dan mentalnya ya. Kemudian selanjutnya yaitu, nah di situ ada cara menghindari dari bahaya nafsa. Nah, apa saja ya caranya ya? Bagaimana ya caranya? Yang pertama yaitu bisa dengan cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Bisa dengan sholat ya, ngaji, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang baik ya, orang-orang yang mengajak kita ke jalan yang benar. Kemudian pasti harus menjalin komunikasi dengan keluarga kita, terutama orang tua yang ada di rumah ya. Komunikasi dengan orang tua itu sangat baik ya untuk mencegah kita dari kenakalan-kenakalan yang berada di luar lingkungan rumah ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu memilih teman bermain atau pergaulan yang sehat. Nah, itu ya anak-anak, kita tetap harus memilih teman mana yang baik dan mana yang buruk ya. Karena itu mempengaruhi pergaulan kita ya. Apabila kita berteman dengan teman yang tidak baik, maka kita pun akan terjerumus dengan pergaulan yang tidak baik ya, akan mengikuti teman-teman yang tidak baik. Maka dari itu pilihlah teman bermain yang baik ya, yang mengajak kita ke jalan yang baik ya, kemudian pergaulan yang baik dan sehat. Nah, yang keempat yaitu mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba sejak dini ya. Bisa dilihat dari iklan ya. Bisa kalian lihat penyuluhan tentang bahaya narkoba dari iklan ya. Bisa dari televisi. Kemudian dari internet ya, bisa ya. Kemudian yang kelima, menjaga jarak dengan pengguna narkoba atau kelompok yang berperilaku menyimpang ya. Itu harus ya. Apalagi kalian yang masih kecil-kecil ya anak-anak ya, harus menjaga jarak dengan pengguna narkoba, karena itu berbahaya ya bagi kalian.
Kemudian yang terakhir yaitu menyibukkan diri kalian dengan kegiatan yang pasti yang positif ya, yang bermanfaat dan produktif ya. Contohnya bisa seperti membaca, membuat karya atau olahraga lainnya ya. Kemudian terakhir kita berada di kesimpulan ya. Kesimpulan kita hari ini yaitu tentang obat berbahaya atau zat yang berbahaya dari narkoba. Di antaranya apa aja ya? Narkotika, psikotropika, kemudian obat berbahaya lainnya dan zat adiktif. Nah, yang kedua tentang penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan berbagai penyakit. Kemudian bisa mengakibatkan meninggal dunia loh. Nah, yang ketiga yaitu dari penyalahgunaan narkoba terdapat tindakan tegas dari pemerintah ya. Dan undang-undangnya juga ada ya tentang penindakan tegas dari pemerintah ya. Pemerintah telah membuat undang-undang kepada orang yang memakai narkoba. Nah, aturan hukum yang berlaku baik untuk produsen, pengedar, kemudian bandarnya ataupun pengguna narkoba itu sendiri. Nah, untuk pencegahan narkoba bisa dilakukan sejak dini ya, sejak kita kecil ya. Bisa melalui program pendidikan, kemudian bisa tentang edukasi tentang bahaya narkoba atau promosi. Kemudian mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Bisa dengan melakukan sholat ya, itu pasti ya. Kemudian mengaji. Nah, selain itu selalu komunikasi dengan orang tua kalian ya. Nah, kemudian yang terakhir menghindari pergaulan yang menyimpang ya. Yang menyimpang itu pergaulan yang tidak baik ya, yang pergaulan yang negatif ya. Maka dari itu kalian harus memilih teman yang baik ya, yang mengajak kalian ke dalam jalan yang baik ya. Nah, anak-anak itu tadi pembelajaran kita hari ini ya. Sudah Ibu sampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa ya tadi ya? Bahaya narkoba dan zat-zat adiktif dan serta obat-obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan tubuh kalian. Nah, oke. Di akhir pembelajaran Ibu ada pertanyaan ya. Yang bisa menjawab pertanyaan Ibu boleh mengacungkan tangan dan bisa mikrofonnya bisa dinyalakan ya. Oke. Kalau Ibu panggil nama anaknya bisa menjawab ya. Oke. Siap ya? Kalian siap ya? Nah, soal pertanyaan yang pertama yaitu bentar ya, tunggu ya. Nah, di layar sudah kelihatan ya pertanyaan pertama apa ya? Apa singkatan dari narkoba? Nah, Ibu panggil namanya nanti boleh jawab ya anak-anak ya. Ngacung dulu boleh. Halo, yang bisa menjawab pertanyaan Ibu bisa mengacungkan tangannya, kemudian mikrofonnya bisa dinyalakan. Oke, ayo acungkan tangan. Siapa yang bisa? Iya, Hairunisa. Apa sayang singkatan dari narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Hairunisa, oke, betul. Hairunisa ya, sudah menjawab ya? Oh belum. Oh tadi bukan Hairunisa. Coba
mikrofonnya dinyalakan, Nisa? Acukan tangan dulu, kemudian Ibu tunjuk ya. Kemudian mikrofonnya bisa dinyalakan. Oke. Ibu ulang lagi ya. Pertanyaan nomor 1 ya. Apa singkatan dari narkoba? Yo, siapa yang bisa boleh acukan tangan? Oke, Vanessa, Tevan. Boleh sayang mikrofonnya dinyalakan? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Coba mukanya sayang, belum kelihatan. Nah, oke, diulang boleh ya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Oke, itu jawaban dari siapa? Vanessa. Oh iya, dari Vanessa. Nah, kita lihat ya. Jawaban dari Vanessa, narkoba yaitu singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Pinter. Nah, ayo kita kasih tepuk tangan ya buat Vanessa ya. Berarti Vanessa tadi menyimak pembelajaran Ibu ya yang sudah disampaikan. Nah, ayo siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu yang kedua? Oke. Nah, di situ ada pertanyaan yang kedua, tujuan tentang rehabilitasi. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan dulu. Nanti Ibu tunjuk ya. Ayo. Siapa yang bisa menjawab tujuan dari rehabilitasi? Oke, Aska ya. Aska bisa? Mana Aska kameranya? Nah, dinyalakan sayang mikrofonnya. Oke. Rehabilitasi bertujuan untuk mencegah bekas penggunaan atau pemakaian narkoba agar tidak mengkonsumsi narkoba kembali. Oke sayang, diulang ya. Tadi mukanya tidak kelihatan ya. Nah, kameranya jangan di. Nah, ya, sok ulang lagi ya. Rehabilitasi adalah Kameranya jangan gerak-gerak. Ayo sayang. Ayo, yang bisa yang lainnya mana? Boleh diulang ya Aska ya. Boleh diulang ya. Yang lain ayo selain Aska. Yang mau menjawab coba acungkan tangannya ya. Tita kemana Tita? tujuan rehabilitasi adalah agar Ayo, yang mau menjawab acungkan tangan dulu, kemudian baru menyalakan mikrofon ya. Nah, Noviani coba. Ayo Noviani ya, menjawab ya. Rehabilitasi bertujuan untuk mencegah bekas pengguna atau pemakai narkoba agar tidak mengonsumsi narkoba kembali. Oke, terima kasih Noviani. Ya, kita lihat ya jawabannya betul apa tidak ya. Nah, kita lihat tujuan rehabilitasi. Nah, tujuan dari rehabilitasi itu untuk mencegah bekas pengguna atau pemakai narkoba ya, agar tidak mengkonsumsi narkoba kembali ya. Rehabilitasi itu untuk pencegahan ya anak-anak, diingat ya, untuk mencegah bekas pengguna narkoba ya, agar dia tidak mengkonsumsi narkoba kembali. Nah, tadi jawabannya punya Noviani apa sayang? Bisa diulang? Untuk mencegah bekas pengguna untuk pemakai narkoba agar tidak mengkonsumsi narkoba kembali. Oke, pinter. Ayo kita kasih tepuk tangan ya buat Noviani ya.
Oke, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Itu pertanyaan dari Ibu. Nah, anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini ya. Kita sudah membahas tentang bahaya narkotika, bahaya zat-zat adiktif serta obat berbahaya lainnya ya bagi kesehatan tubuh kita ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi ya bisa bermanfaat bagi kita ya, khususnya kalian anak-anak Ibu kelas 5 yang ada di rumah ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian ya, dengan cara tetap menerapkan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas ya. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Terima kasih yang sudah mau bergabung pada pembelajaran Ibu hari ini ya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat pagi, semangat ya.